Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kalau semuanya baik. Ada kalanya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang akan masuk? Masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi perdagangan internasional. Sebelum kita masuk ke materi perdagangan internasional, kalian masih ingat materi yang kita bahas sebelumnya? Ya, perdagangan antar negara. Apa sih yang dimaksud perdagangan antar negara? Ya, betul. Perdagangan antar negara itu perdagangan yang bukan hanya dilakukan dalam satu negara, tetapi yang dilakukan antar negara. Kenapa sih dilakukan perdagangan antar negara menurut kalian? Perdagangan antar negara itu dilakukan karena setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi diadakan perdagangan antar negara. Contohnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara superpower, dia juga tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan negaranya sendiri. Misalnya, Amerika Serikat membutuhkan minyak. Dia tidak bisa negara Amerika Serikat tidak bisa menghasilkan minyak, dan dia melakukan perdagangan antar negara bersama dengan negara Timur Tengah. Begitupun sebaliknya, negara Timur Tengah juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya, maka negara Timur Tengah melakukan perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Kemudian, tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan negaranya sendiri, maka diadakan perdagangan antar negara. Karena setiap negara menghasilkan produk yang berbeda, menghasilkan barang yang berbeda, jadi setiap negara harus saling memenuhi kebutuhan negara lainnya. Perbedaan ini juga yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Perdagangan antar negara terdapat pertukaran barang, yaitu barang masuk dan barang keluar antara suatu negara dengan negara lainnya. Maka negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barang tersebut kepada negara yang membutuhkan. Begitupun sebaliknya, negara yang kekurangan akan membeli atau mengambil barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perdagangan tersebut. Dengan begitu, perdagangan antar negara terdapat arus masuk dan arus keluar. Nah, perdagangan tersebut yang dilakukan antar negara bisa disebut dengan tukar-menukar barang atau jasa. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan internasional yaitu pertukaran barang dan jasa yang menghasilkan suatu keuntungan. Jadi, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya yang dapat menghasilkan suatu keuntungan. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga suatu proses pertukaran barang dan jasa? Ya, perdagangan dalam negeri juga termasuk pertukaran barang dan jasa. Dia juga disebut perdagangan, tetapi perdagangan dalam negeri itu hanya melakukan di dalam negeri saja, yaitu dengan mengirimkannya dan mengambilnya dari satu wilayah ke wilayah lain. Berbeda dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu mengirimkan barang atau mengeluarkan barang dari satu negara ke negara yang lainnya. Kemudian, kenapa sih perdagangan internasional itu dilakukan? Apa aja sih faktornya? Nah, faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara.
Karena adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, maka negara itu membutuhkan produk yang lain. Misalnya negara Arab, Saudi Arabia, dia tidak bisa menghasilkan sayur mayur, maka negara tersebut membutuhkan sayur mayur dari negara yang terletak di Asia. Nah, Indonesia salah satunya negara yang mendapatkan peluang tersebut. Dengan begitu, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sayur mayur. Karena Indonesia juga banyak hutan, nah hasil hutan tersebut juga bisa dijual kepada negara yang tidak bisa membutuhkan, kepada negara yang tidak bisa menghasilkan dari hutan. Itu. Yang kedua, adanya perbedaan iptek. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga salah satu faktor yang menyebabkan perdagangan internasional. Karena adanya ilmu pengetahuan teknologi, suatu negara bisa menghasilkan produk dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih bermutu. Dengan begitu, dengan adanya iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dia akan lebih banyak menghasilkan suatu produk dalam waktu yang ditentukan. Misalnya negara Cina, negara Cina lebih bisa menghasilkan suatu produk yang tidak dihasilkan oleh negara yang lain, atau negara yang masih menggunakan alat manual dibanding menggunakan teknologi. Seperti itu. Yang ketiga, adanya perbedaan suatu budaya. Adanya perbedaan budaya di suatu negara. Adanya perbedaan budaya di suatu negara. Dengan adanya perbedaan budaya, dengan adanya perbedaan budaya di suatu negara, suatu negara akan menghasilkan ciri khas dari daerah tersebut untuk dijual ke negara yang memiliki minat terhadap suatu ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya Indonesia memiliki batik. Nah, batik tersebut bisa dijual kepada negara yang memang memiliki daya tarik untuk membeli batik tersebut. Yang keempat, adanya perbedaan karena adanya perbedaan harga, selera, dan biaya produksi. Dengan adanya perbedaan harga, suatu negara itu bisa lebih menghemat pengeluaran bila dibandingkan dengan menghasilkan sendiri atau lebih membeli dari suatu negara yang lain. Nah, perbedaan selera juga salah satu faktor, karena adanya selera yang berbeda-beda dalam rasa manusia itu membuat adanya perdagangan internasional ini juga terjadi. Nah, yang terakhir juga ada perbedaan biaya produksi. Itu dengan adanya biaya produksi yang mungkin harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak, negara tersebut lebih baik mengimpor barang dari negara lain. Ya, selanjutnya juga ada pun manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional di sini yang pertama, suatu negara bisa mudah mendapatkan hasil produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan atau mereka dapatkan dari negara lain. Yang kedua itu ada setiap negara itu bisa menghasilkan suatu produk dengan membuat ciri khas yang mana tidak bisa ditiru atau yang membedakan dari negara lain. Nah, selanjutnya juga ada hambatan.
hambatan dari perdagangan nasional itu apa sih? Selain adanya manfaat, juga perdagangan nasional ini ada hambatan. Yang pertama, hambatan dari perdagangan internasional ini, barang luar negeri itu lebih murah daripada produk hasil sendiri, produk hasil dalam negeri sendiri. Nah, karena mungkin bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu lebih murah, maka barang impor itu bisa membuat harga lebih murah daripada barang yang diproduk dalam negeri sendiri. Yang kedua itu adanya bea masuk yang tinggi. Nah, selain adanya kegiatan ekspor impor, setiap negara yang melakukan perdagangan internasional juga harus melakukan pembayaran pajak. Nah, dengan begitu itu salah satu menjadi hambatan dari perdagangan internasional ini. Yang ketiga itu adanya kuota batasan dari suatu produk yang akan dikirimkan atau yang akan diterima, dibeli dari satu negara ke negara lain. Dengan begitu itu juga menjadi salah satu hambatan dari perdagangan internasional. Yang keempat itu adanya peraturan. Di sini karena adanya peraturan pemerintah, maka perdagangan internasional juga tidak dilakukan secara bebas dan tanpa adanya peraturan. Karena adanya peraturan ini, dengan adanya peraturan ini, suatu perdagangan internasional harus dibatasi dan harus memenuhi syarat dari suatu peraturan pemerintah tersebut. Yang kelima itu adanya politik dumping, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menjual barang luar negeri agar lebih murah daripada barang yang diproduksi sendiri. Karena itu akan meningkatkan devisa suatu negara. Selanjutnya, selain ada manfaat, hambatan, ada juga jenis perdagangan internasional. Nah, di sini terdapat 3 jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral itu apa sih? Perdagangan bilateral itu perdagangan yang hanya terjadi perdagangan yang hanya dilakukan oleh 2 negara dan tidak lebih. Nah, di sini bisa dicontohkan negara Cina dan Indonesia misalnya. Cina mengirimkan barang ke Indonesia. Indonesia menerimanya dengan barang impor. Dengan begitu adanya perdagangan bilateral antara Indonesia dan Cina. Yang kedua, ada perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral itu apa sih? Perdagangan multilateral itu perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak dibatasi jumlah negara dan lokasinya. Yang ketiga, ada perdagangan regional. Apa sih perdagangan regional? Perdagangan regional itu perdagangan yang dilakukan di kawasan tertentu, seperti ASEAN dan misalnya dalam suatu organisasi itu misalnya bisa disebut ASEAN atau Uni Eropa. Jadi perdagangan yang hanya dilakukan di kawasan Asia atau di kawasan bagian Eropa, seperti itu. Mungkin dari perdagangan internasional ini saya hanya bisa menjelaskan pengertian, faktor, manfaat, hambatan, dan jenis-jenis perdagangan internasional. Apa di sini ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ingin bertanya, saya akan menutup materi perdagangan internasional ini. Tapi sebelum menutup, saya akan menjelaskan kembali bahwa perdagangan internasional ini proses tukar-menukar barang dan jasa yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih untuk menghasilkan suatu keuntungan. Nah, dengan itu banyak sekali faktor dan manfaat juga. Tentu juga selain ada faktor dan manfaat, perdagangan internasional juga ada hambatannya, memiliki hambatan. Nah, selain itu perdagangan internasional juga dilakukan oleh semua negara, bukan hanya negara tertentu atau negara maju yang bisa melakukan perdagangan internasional ini. Mungkin cukup sekian hari ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.